Hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-7, ayat ke-20 sampai ke-25. Tetapi saya akan mengajak saudara membaca dari ayat yang ke-14. Roma 7 adalah pasal yang penting tetapi jarang dikhotbahkan. Maka hari ini saya akan mengajak saudara supaya melihat lebih utuh. Saya mengajak saudara membaca mulai ayat 14 sampai terakhir ayat yang ke-25. Roma 7 ayat ke-14 sampai ke-25. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan aku yang kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat yang sangat penting sekali, tetapi sekali lagi ini adalah jarang dikhotbahkan. Nah, hari ini kita mendapat kesempatan untuk merenungkan pasal yang agak sulit untuk dimengerti ini, dan kita akan melihat apa relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, kitab Roma ini adalah kitab yang paling sistematis. Sistematis itu artinya tertata rapi, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang merupakan kitab yang juga paling lengkap, berisi banyak pengajaran-pengajaran penting di dalam doktrin kekristenan. Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja, kitab Roma ini paling tidak telah dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan dua orang penting di dalam sejarah gereja. Yang pertama adalah Bapak Gereja Agustinus. Dia membaca kitab Roma pasal 12, di situ ayat itu menegur dia, yang menginsyafkan dia dari segala dosa-dosa yang dia perbuat di dalam masa mudanya. Orang kedua yang Tuhan pertobatkan dari kitab Roma itu adalah Martin Luther. Dia membaca Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan insight kepada dia bahwa selama ini dia hidup mengenal Allah di dalam kerangka teologi yang keliru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mencoba melihat apa yang bisa kita pelajari dari kitab Roma pasal yang ke-7 ini. Tadi kalau kita membaca, saudara, di dalam kitab Roma ini, saudara membaca ada kesan bingung tidak? Kitab ini, pasal ini khususnya, adalah pasal yang cukup membingungkan. Saudara, seorang pentafsir Alkitab yang bernama Richard Longenecker, dia mengatakan di dalam tafsirannya, tidak ada bagian di dalam kitab Roma ini yang telah menjadi objek perdebatan dengan demikian hebat, yang sangat membingungkan selain kitab Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Nah, sebelum kita menggali, saudara, kita akan menunjukkan
apa yang menjadi perdebatan di dalam sejarah gereja memahami kitab ini. Saudara-saudara, kita percaya kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tadi di dalam ayat pasal ke-7 berulang kali menggunakan kata ganti aku terus berulang-ulang muncul. Tetapi saudara, pertanyaannya, siapa aku yang Paulus maksudkan di dalam pasal ke-7 ini? Saudara, pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena apa yang menjadi jawaban kita ini nanti akan mempengaruhi kita memahami pasal ke-7 ini. Akan mempengaruhi kita memahami arti daripada pasal ke-7 ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara ya, bahwa di dalam kekristenan ada ada 3 tafsiran tentang arti daripada aku yang dimaksudkan oleh Paulus. Saudara-saudara, tafsiran pertama mengatakan Paulus ini berbicara tentang dirinya sebelum dia bertobat. Jadi pasal 7 tadi itu Paulus bicara tentang hukum Taurat macam-macam, itu bicara tentang dirinya sebelum dia bertobat. Dengan kata lain saudara, Paulus ketika menuliskan pasal ke-7 ini, dia itu mewakili orang-orang Yahudi. Karena dia juga adalah orang Yahudi, sebelum bertobat dia diikat oleh hukum Taurat dan sebagainya. Ini tafsiran yang dipegang oleh banyak bapak-bapak gereja timur, saudara. Ya, jadi kekristenan itu dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan bahasanya. Gereja timur itu adalah gereja-gereja yang berbahasa Yunani. Gereja barat itu adalah gereja-gereja yang berbahasa Latin. Dari gereja-gereja timur itu juga memiliki bapak-bapak gereja seperti John Chrysostom, Origen dan sebagainya. Gereja barat itu juga memiliki bapak-bapak gereja seperti Agustinus, Jerome dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tafsiran pertama yang mengatakan bahwa Paulus ini sedang menunjuk kepada dirinya sebelum pertobatannya itu dipegang oleh banyak bapak-bapak gereja timur, dan kalau orang zaman sekarang itu dipegang oleh John Wesley dan seorang pentafsir Alkitab yang bernama Douglas Moo dan sebagainya. Jadi saya menyelidiki beberapa tafsiran dari pasal ke-7 ini, ternyata John Wesley, Douglas Moo, profesor-profesor teologi berpendapat Paulus ini sedang menceritakan dirinya sebelum dia bertobat. Pergumulannya dengan hukum Taurat, pergumulannya dengan dosa. Nah, saudara, tafsiran kedua mengatakan justru sebaliknya. Paulus di dalam pasal ke-7 ini justru berbicara tentang dirinya setelah dia bertobat. Jadi dengan kata lain, saudara, Paulus di dalam pasal ke-7 ini mewakili kita semua orang-orang percaya yang bergumul dengan hukum Taurat, bergumul dengan dosa. Tafsiran ini banyak dipegang oleh bapak-bapak gereja barat, termasuk Agustinus dan para reformator. Ya, jadi di dalam arus teologia reform mentafsirkan pasal ke-7 ini adalah Paulus setelah bertobat. Dan di dalam zaman sekarang, para profesor-profesor yang memegang tafsiran kedua ini, misalkan Cranfield, James Dunn, John Murray, Leon Morris, dan sebagainya. Mereka semua mentafsirkan, ini Paulus berbicara di dalam konteks setelah dia bertobat menjadi orang percaya. Saudara, tafsiran ketiga yang tidak terlalu populer dipegang oleh Richard Longenecker yang tadi saya sebutkan. Richard Longenecker mengatakan bahwa sebenarnya di dalam pasal ke-7 ini Paulus itu tidak bicara tentang sebelum atau sesudah pertobatannya, tetapi Paulus ini berbicara tentang semua manusia secara umum. Ya, jadi Paulus ini berbicara di dalam dramatik monolog, berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mewakili semua orang yang bergumul dengan dosa dan hukum Taurat di dalam dirinya. Saudara-saudara, dari 3 tafsiran utama ini, kita mengesampingkan tafsiran ketiga, saudara. Tafsiran ketiga ini kayaknya tidak bisa dipegang, dan kita hanya tinggal sekarang tafsiran pertama dan tafsiran kedua.
Paulus ini berbicara tentang dirinya sebelum dia bertobat atau sesudah dia bertobat. Saudara, hari ini khotbah saya tidak akan bersifat teknikal ya. Teknikal itu artinya, wah saya menjabarkan semua, apa argumen tafsiran 1, apa argumen tafsiran 2, itu nanti di seminar atau di PA. Saudara, karena itu terlalu panjang dan terlalu rumit, tetapi saudara, argumen dari pandangan pertama dan argumen pandangan kedua ini memang sama-sama kuat. Kedua kelompok ini memberikan argumentasi yang sama-sama masuk akal. Paulus sebelum bertobat, dia bergumul dengan hukum Taurat. Dan pandangan kedua, Paulus sesudah bertobat, dia masih bergumul dengan hukum Taurat sekaligus tentang dosa. Jadi pertanyaannya saudara, yang mana yang benar ini? Nah ini saudara ya, uniknya kita kalau kita membaca dan menggali firman Tuhan. Pasti ada perbedaan pandangan dan tafsiran. Saudara, pagi ini saya akan mengkhotbahkan pasal ke-7 ini mengikuti tafsiran para reformator. Karena saya percaya Paulus ini sedang bergumul, berbicara tentang dirinya, mewakili pergumulan kita, saudara dan saya, sebagai orang percaya di dalam mengikut Tuhan. Nah saudara, ini yang akan menjadi patokan kita. Maka kerangka kita khotbah hari ini adalah berbicara tentang kehadiran dosa di dalam hidup orang percaya, yang membuat kita seringkali merasa kita seperti orang yang belum diampuni oleh Tuhan. Kuncinya ada di Roma pasal yang ke-7 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Paulus sudah bertobat? Bukankah Paulus sudah percaya di dalam Tuhan, beriman kepada Kristus? Lalu mengapa di dalam sepanjang pasal ke-7 ini dia masih berbicara banyak tentang hukum Taurat dan dosa? Saudara, di dalam pikiran kita selalu berpikir, kalau kita sudah di dalam Kristus, berarti kita sudah bebas dari tuntutan hukum Taurat. Kita dilepaskan dari dosa. Oke, betul saudara. Maka pertanyaannya adalah kenapa Paulus ini, kalau saudara tadi membaca dengan teliti, dia banyak menyinggung tentang hukum Taurat, dia banyak menyinggung tentang dosa di dalam dirinya. Saudara-saudara, apa sih sebenarnya hubungan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus dengan hukum Taurat? Nah, saudara, ini penting dan menarik. Apakah orang percaya itu yang sudah beriman di dalam Kristus itu bebas dari hukum Taurat? Nah, kita jarang memikirkan hal ini ya saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandangan teologi Reform mengenal 3 fungsi utama hukum Taurat. Sekarang saya mengajak saudara merenungkan Taurat sebelum kita mengerti apa maksud dari Paulus ini. Karena ini penting. Saudara, hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah hukum ini masih berlaku bagi kita, orang percaya? Di dalam teologi Reform, kita mengenal 3 fungsi hukum Taurat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Taurat itu menunjukkan keberdosaan manusia. Dan sekaligus, Taurat itu memperkenalkan Kristus kepada orang berdosa, dalam hal ini bangsa Israel, meskipun di dalam bayang-bayang. Saudara, saya ulangi, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Taurat itu diberikan supaya manusia itu mengenal keberdosaannya. Maka di dalam Roma 7 ayat 20 dikatakan oleh Paulus, aku tidak tahu apa itu mengingini sebelum hukum Taurat itu memberitahu, jangan mengingini. Saudara-saudara, Taurat itu seperti rambu-rambu lalu lintas yang setiap kali kita lihat di jalan itu loh. Untuk menunjukkan keberdosaan kita. Kita ini makhluk pelanggar hukum, saudara. Itulah sebabnya perlu diberikan rambu-rambu lalu lintas. Itu pun masih kita langgar. Lampu merah kita terobos, ya. Dilarang belok kiri, kita belok kiri, gak peduli. Forbidden, dihajar aja. Saudara-saudara, hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menunjukkan
bahwa manusia adalah orang berdosa yang tidak mungkin akan bisa mentaati hukum Allah dengan sempurna. Jadi Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu hukum Taurat untuk membuat bangsa Israel itu sadar mereka tidak mungkin akan bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Dengan demikian hukum Taurat itu menelanjangi keberdosaan manusia sekaligus memperkenalkan Kristus kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, di dalam satu analogi yang menurut saya tepat, hukum Taurat itu hanya sebatas seperti MRI, rongsen, saudara. Dia hanya bisa menunjukkan penyakit kita apa. Nih loh, ada penyakit-penyakit di tubuhmu. Tapi rongsen ini tidak bisa menyembuhkan, saudara. Betul tidak? Saudara mau di rongsen 100 kali tidak akan sembuh, tambah rusak tubuhnya, saudara. Tapi yang bisa menyembuhkan itulah dokter. Jadi rongsen ini hanya pengantar yang menunjukkan penyakit kita, tetapi dokternya itu adalah Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Nah, inilah fungsi Taurat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah sebagai hukum masyarakat, civil law. Jadi kalau saudara membaca di dalam 5 kitab Musa khususnya, di situ banyak hukum-hukum kemasyarakatan. Jika seorang sedang mengkapak, lalu mata kampaknya lepas kena orang lain, lalu mati orang itu, apa yang harus dilakukan? Nah, itu hukum masyarakat. Jika seorang anak berani menghina orang tuanya, dia harus dibunuh dan dilepas, dimusnahkan dari antaramu, kata Tuhan. Saudara, itu hukum-hukum masyarakat yang kita baca di dalam hukum Taurat. Tujuannya adalah untuk mengerem dosa dan kejahatan di tengah masyarakat bangsa Israel. Ini fungsi hukum Taurat kedua. Saudara, jangan bingung. Yang ketiga, hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun standar hidup bagi orang percaya hingga saat ini. Saudara, inilah 3 fungsi utama hukum Taurat. Fungsi pertama sudah tidak berlaku bagi kita. Fungsi kedua juga sudah tidak berlaku bagi kita, karena kita hidup di dalam satu negara yang berbeda dengan bangsa Israel. Tetapi saudara, di dalam pandangan John Calvin, dia mengatakan Taurat memiliki hukum atau fungsi yang ketiga, yaitu sebagai penuntun bagi orang percaya. Dalam hal ini diwakilkan oleh hukum moral 10 hukum Allah yang tadi kita bacakan. Jadi saudara mengerti, di dalam hukum Taurat masih berlaku enggak bagi orang percaya? Ada yang sudah tidak berlaku, ada yang masih berlaku. Nah, ini yang saudara harus mengerti. Jadi kalau ada gereja hamba Tuhan ngomong, kita sudah jadi anak Tuhan, hidup dalam perjanjian baru, kita tidak lagi diikat hukum Taurat, itu perkataan yang separuh benar. Jangan lupa 10 hukum Allah itu adalah bagian dan justru inti dari hukum Taurat adalah 10 hukum Allah. Dan Calvin mengatakan ini berlaku bagi orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi kita kalau jadi anak Tuhan, kita jangan ngomong, jangan berzina, oh enggak berlaku buat saya boleh berzina. Jangan mencuri, wah sudah enggak berlaku, saya di dalam Kristus, saya boleh mencuri. Siapa ngomong, saudara? Ini adalah hukum moral yang tetap mengikat orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi saudara mengerti, di dalam konteks inilah saudara, Paulus di dalam Roma pasal ke-7, dia berbicara tentang hukum Taurat yang mengikat di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus katakan, hukum Allah di dalam Roma 7 ayat ke-22, dia menyebut sebagai, hukum Taurat disebut sebagai hukum Allah. Roma 7 ayat ke-22, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Ini yang tadi kita baca. Paulus mengatakan sebab di dalam batinku, di dalam hatiku yang terdalam, aku mencintai hukum Allah. Saudara, yang dimaksud hukum Allah di sini apa? Ya hukum Taurat. Paulus meskipun sudah di dalam Kristus,
tapi dia tetap tahu hukum Taurat itu penting bagi dia. Aku mencintai hukum Taurat, aku suka hukum-hukum Allah di dalam batinku. Bahasa Inggris menggunakan inner man, manusia batiniaku, aku suka akan hukum Taurat Allah. Tetapi saudara perhatikan ayat 23, berubah 180 derajat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara mulai melihat sekarang. Paulus ayat 22 ngomong, di dalam batinku aku suka hukum Taurat Allah. Aku suka hukum-hukum Allah. Aku mau mentaatinya. Aku mau jadikan dia penuntun di dalam hidupku. Tapi ayat 23 dia menyadari saudara, di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Sehingga membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Berarti di sini sekarang Paulus kenalkan ada hukum Allah, yaitu hukum Taurat, dan hukum dosa di dalam dirinya. Saudara-saudara, Paulus berkata, hukum dosa yang ada di dalam dirinya inilah yang membuat akal budinya ingin berontak kepada hukum Allah. Di dalam bahasa aslinya saudara, bahasa Inggrisnya ya, New International Version dengan English Standard Version menggunakan istilah waging war, berperang. LAI kita menggunakan istilah berjuang. Di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang. Bahasa aslinya itu sebenarnya berperang. Saudara. Ada hukum lain yang berperang melawan akal budiku. Akal budiku mengatakan aku harus taat kepada hukum Taurat Tuhan, 10 hukum Allah. Tetapi anggota tubuhku ini ada hukum lain yang berusaha membuat aku untuk tidak taat kepada hukum Tuhan. Itulah sebabnya tadi kalau saudara perhatikan di ayat 14 sampai ayat 19, Paulus itu mengulang-ulang. Sebab apa yang aku perbuat bukanlah apa yang baik, tetapi justru apa yang jahat, yang tidak aku ingin lakukan, itulah yang aku lakukan. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunaninya, kata berperang di sini itu menggunakan kata antistrateumenon. Yang dari kata ini muncul bahasa Inggris strategi. Anti-strateumenon berarti anti itu kan melawan. Strateumenon itu strategi. Jadi saudara di dalam peperangan itu salah satu faktor yang menentukan kemenangan itu adalah strategi. Kadang orang berperang. Di dalam arti dari ayat inilah Paulus menggunakan anti-strateumenon. Jadi sepertinya anggota-anggota tubuhku ini memakai satu strategi untuk berjuang dan berperang melawan hukum akal budiku yang mau taat kepada Allah. Jadi dengan kata lain saudara, dosa itu merupakan antitesis dari hukum Allah. Ini yang Paulus ingin katakan. Akal budiku mau taat kepada hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku ada satu strategi yang bersifat melawan akal budiku yang membuat aku tidak sanggup untuk taat kepada hukum-hukum Allah. Oh saudara, yang ngomong ini bukan sembarang orang saudara. Yang ngomong ini bukan sekedar pendeta. Ini yang ngomong seorang rasul dan bukan seorang rasul biasa. Rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Paulus. Aku mau taat hukum Allah. Aku mau cinta hukum Taurat Tuhan. Tapi dalam anggota tubuhku ada sesuatu peperangan yang melawan akal budiku, yang menyeret aku menjadi tawanan hukum dosa. Sehingga apa yang aku lakukan, yang aku tahu itu baik, aku tak sanggup melakukan. Dan apa yang itu jahat, yang aku tahu tidak boleh aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam konteks ini bukan bicara tentang dirinya
dia memiliki kepribadian ganda, saudara. Bukan. Robert Louis Stevenson, seorang penulis novel dari Scotland kalau tidak salah, dia pernah tuliskan satu novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Cerita ini sangat populer sekali, saudara. Sudah terjemahkan jadi ratusan bahasa dan sudah dijadikan film berbagai versi, mulai dari hitam putih sampai yang modern. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kalau saudara pernah nonton filmnya pasti tahu. Ini cerita tentang orang yang berkepribadian ganda. Kalau pagi dia dari Dr. Jekyll, seorang dokter yang pintar luar biasa, suka menolong, ramah. Tapi kalau malam dia berubah kepribadian dari jadi Mr. Hyde, seorang pembunuh sadis. Dan ketika dia dari Dr. Jekyll, dia tidak sadar dia bukan Mr. Hyde. Ketika dia jadi Mr. Hyde, dia lupa dia adalah Dr. Jekyll. Orang yang split personality. Ini penyakit gangguan jiwa yang parah di dalam psikologi. Saudara, Paulus ini bukan bicara, sekarang saya jadi orang kepribadian ganda. Kadang-kadang saya dari Dr. Jekyll, kadang-kadang saya dari Mr. Hyde. Bukan, saudara. Ini dia bicara di dalam satu keutuhan pribadi di dalam dirinya. Aku Paulus ini, di dalam diriku sekarang ada dua hukum. Hukum Allah dan hukum dosa yang berperang di dalam diriku. Ini yang Paulus ingin ingatkan kepada kita. Jadi orang Kristen itu bukan orang berkepribadian ganda. Dan ayat ini juga Paulus bukan mengatakan, seolah-olah Paulus mengajarkan dualisme tubuh dan roh. Oh, kalau dia sedang berbuat jahat, kalau dia sedang jatuh di dalam dosa, berarti yang berbuat dosa hanya anggota tubuhnya tok, rohnya atau jiwanya tidak. Oh, bukan, saudara. Ini Paulus bicara tentang keutuhan satu pribadi. Ketika anggota-anggota tubuhnya berbuat kejahatan, itu pun melibatkan jiwa atau roh kita. Jadi saudara membaca pasal ke-7 ini penting. Jangan kita salah mengerti, oh Paulus kok mengajarkan orang Kristen jadi kepribadian ganda? Tidak. Oh Paulus kok mengajarkan dualisme tubuh dan roh? Tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini Paulus bicara apa? Inilah inti khotbah kita hari ini. Paulus di dalam pasal ke-7 ini sedang berbicara tentang indwelling sin. Satu doktrin yang diajarkan di dalam teologi reform. Indwelling sin. Dwelling berarti tinggal, sin dosa. Indwelling sin berarti dosa yang menetap, dosa yang tertinggal di dalam hidup orang percaya. Saudara ngerti sekarang kenapa pasal ini jarang dikhotbahkan di gereja? Karena isinya tidak menyenangkan, saudara. Ini bicara tentang dosa. Ayat ini menelanjangi hidup kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, di dalam Galatia 5 ayat ke-17, Paulus juga bicara tentang indwelling sin. Dosa yang menetap di dalam hidup orang percaya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini saudara, saudara sadar atau tidak ya, ini adalah satu realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam hidup kita juga mengalami apa yang seperti Paulus katakan di dalam Roma pasal ke-7 ini. Saya tahu loh itu sesuatu yang baik, tapi kenapa ya saya kok tidak lakukan? Saya tahu loh itu sesuatu yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan. Kok saya justru melakukan hal-hal seperti ini? Dan di dalam konteks inilah Paulus sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, dia menyatakan realitas indwelling sin kepada kita. Orang yang belum di dalam Kristus, saudara, tidak ada pergumulan ini. Pergumulan ini justru hanya muncul di dalam diri orang percaya. Dan inilah unik daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang bersifat indwelling sin. Saudara-saudara,
10 hukum mengajarkan kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Manusia batinia kita tahu, ini hukum Allah yang harus ditaati. Kita tidak boleh ada berhala. Tapi saudara, di dalam hidup kita seringkali kita memberhalakan banyak hal, saudara. Harta kita jadi berhala, hobi kita jadi berhala, keluarga kita jadi berhala, pekerjaan kita jadi berhala. Betul enggak? Kita tidak sadar, indwelling sin adalah satu realita di dalam hidup orang percaya. Kita tahu Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci engkau. Oh Tuhan, saya ngerti. Tapi saudara, ada hukum lain di dalam batin kita yang melawan akal budi kita, sehingga kita ketika ada musuh kita justru tidak mengasihi dia, bahkan kita membenci dia. Apalagi kalau dia kena malapetaka, saudara, kita syukur-syukurkan, kapokmu kapan, begitu kan? Kita baru sadar, kita kok bisa seperti ini. Ada hukum-hukum dosa di dalam diri kita, indwelling sin, yang terus ada berperang melawan hukum akal budiku, sehingga aku tidak bisa taat kepada Tuhan. Saudara, di dalam buku PPK kita yang lama ya, tidak tahu yang baru sekarang, dulu itu ada satu lagu yang judulnya Tiga Musuh, saudara. Diciptakan oleh seorang Tionghoa, Hu Xiaotong. Ku ada 3 musuh. Bait pertama, musuh pertama adalah iblis. Bait kedua, musuhku adalah dunia. Bait ketiga tahu siapa musuhnya? Dirimu sendiri. Ya ini, indwelling sin. Saudara-saudara, di dalam bagian inilah saudara, John Owen pernah menuliskan satu buku tentang konsep indwelling sin ini. Dosa yang menetap di dalam diri orang percaya. Dan saya akan membagikan 3 karakteristik sifat dari indwelling sin. Saudara, pertama, indwelling sin adalah satu kuasa yang aktif dan nyata di dalam hidup orang percaya, yang kalau kita biarkan terus, dia akan mematikan hati nurani kita. Jadi saudara, jangan remehkan indwelling sin. Oh, saya sudah di dalam Kristus, saya sudah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa iblis. Tidak, saudara. Ini ada kuasa yang nyata, ini kuasa yang aktif, yang kalau kita biarkan terus, tidak apa-apa, dipupuk terus, akhirnya mematikan akan hati nurani kita. Orang yang pertama kali nyuri, gemeter, saudara, mau ngambil gemeter, betul nggak? Orang yang pertama kali berzina, gemeter. Kedua, diulangi terus, gemeternya makin hilang. Ketiga, makin kecil. Keempat, kelima, hilang gemeternya, saudara. Justru kalau tidak mencuri, gemeter. Indwelling sin, jika dibiarkan, hati-hati, dia akan mematikan suara hati nurani dan kepekaan kita. Itulah sebabnya, saudara, tadi di dalam ayat 23 Paulus mengatakan, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhku. Bukankah Paulus sendiri mengatakan kita sudah dimerdekakan? Iya, betul. Tetapi di dalam ayat ini Paulus kembali mengatakan, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, imprisoned by the law of sin. Lihat, saudara, ini Paulus sedang berbicara tentang indwelling sin. Jika kita tidak hati-hati, membiarkan indwelling sin itu akan mematikan hati nurani kita. Yang kedua, saudara sekalian, sifat dari indwelling sin ini adalah, indwelling sin adalah satu pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah. Ini adalah hukum lain yang berperang di dalam diri kita, mengajak kita untuk memberontak kepada Allah, untuk tidak mentaati hukum-hukum Allah. Saudara, John Owen di dalam bukunya itu mengatakan, indwelling sin adalah sesuatu pemberontakan yang secara efektif, yang mencondongkan hati kita kepada evil atau kejahatan dan dosa, ketika kita berkehendak untuk aktif taat kepada Tuhan. Jadi pada waktu hati kita itu mau taat kepada Tuhan, di situ langsung muncul
kuasa daripada dosa yang mengajak kita untuk memberontak kepada Allah. Anti-strautomenon tadi, anti-strategi, melawan hukum akal budi kita untuk melawan Allah. Ini sifatnya. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, indwelling sin ini yang mengerikan. Indwelling sin adalah dosa yang tinggal menetap dalam hidup orang percaya sampai kita dipanggil Tuhan. Mosok sih Pak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini fakta yang tidak menyenangkan kita ya. Bahwa indwelling sin itu menyertai hidup kita sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, baru kita glorified, dimuliakan, barulah betul-betul kita lepas dari dosa. Saudara, orang yang mengatakan di dalam dunia ini mungkin enggak kita bisa bebas 100% dari dosa, itu sama dengan orang yang mempertanyakan mungkin enggak selama hidup di dalam dunia ini kita enggak pernah sakit. Tidak ada saudara, orang hidup di dalam dunia ini tidak pernah sakit. Saya tidak percaya. Dari lahir sampai meninggal sehat terus. Satu kali pun sakit pilek tidak pernah. Tidak percaya. Kalau ada tolong panggil, tunjukkan saya tak belajar sama dia. Ya apa caramu sehat? Tidak ada orang dari lahir sampai mati sehat terus. Kok bisa? Karena dunia ini sudah tercemar oleh segala bakteri, virus, dan macam-macam. 3 tahun lalu kita baru menyaksikan COVID-19 yang mengerikan kan. Maka saudara, di dalam dunia ini, jangan berharap kita bisa lepas 100% dari yang namanya dosa. Meskipun kita sudah ditebus di dalam Kristus, tapi dunia ini dunia yang berdosa. Kita tak mungkin bisa hidup tanpa dosa di dalam dunia ini. Tidak cocok saudara, tidak bisa. Lingkungan dunia ini tidak memungkinkan bagi kita untuk hidup bebas dari dosa 100%. Itulah sebabnya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, teologi Arifah mengatakan ada indwelling sin yang menetap menyertai kita sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 7 ayat 17, Paulus mengatakan, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Lihat ya, Paulus mengatakan dosa yang ada di dalam aku. Roma 7 ayat 20, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 21, yang jahat itu ada padaku. Roma 7 ayat 23, hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudara, Paulus berulang kali menunjukkan dosa ada di dalam diriku, hukum dosa di dalam diriku, dan seterusnya yang membuat dia frustrasi. Dan seringkali juga membuat kita orang percaya juga menjadi frustrasi. Maka dalam 24 yang mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, inilah realitas hidup orang percaya di dalam dunia. Saudara pernah frustrasi enggak? Bukan frustrasi karena putus cinta, bukan frustrasi karena pekerjaan, tapi frustrasi bergumul dengan dosa. Tuhan, saya mau sungguh taat kepadamu Tuhan. Gagal lagi. Besok mau taat lagi Tuhan. Gagal lagi. Apa yang baik justru aku tidak lakukan. Apa yang jahat yang aku benci, justru itu yang aku kerjakan. Saudara-saudara, inilah 3 sifat daripada indwelling sin di dalam hidup orang percaya. Maka hari ini kita tahu saudara, di dalam hidup kita ada 2 hukum yang saling berperang, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Dan ini hanya bisa dimenangkan nanti pada waktu kita nanti dimuliakan. Maka di dalam ayat 25 Paulus mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, Paulus sadar ini yang ada dan ini yang terjadi dengan dirinya.
dengan akal budiku aku mau taat kepada hukum Allah. Tapi hukum dosa di dalam tubuh jasmaniku itu, aku melayani hukum-hukum dosa. Saudara-saudara, Martin Luther memberikan satu kalimat singkat dari Roma pasal 7 ini yang juga mewakili kebenaran di dalam hidup kita orang percaya. Kalimat itu adalah Justus et peccator di dalam bahasa Latin, yang artinya kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Justus, justified. Simul itu berarti simultan, bersamaan. Peccator berarti berdosa. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosanya, sudah dijadikan anak-anak Allah, but di dalam waktu yang sama, kita adalah tetap orang yang berdosa di mata Tuhan. Ini ada satu paradoks di dalam hidup kita, dan itu muncul di dalam Roma pasal yang ke-7 ini. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang indwelling sin ini, dari mana sebenarnya hukum dosa ini berasal? Bukankah kita ini sudah ditebus oleh Kristus? Roma 6 ayat 18 Paulus mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu pertanyaannya, lah kok kita masih bisa berdosa? Dari mana hukum dosa ini ada di dalam diri kita? Jawabannya adalah tidak dari mana-mana, saudara. Memang dari sononya dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Lalu kenapa kok Tuhan tidak ambil semua indwelling sin di dalam diri kita? Sejak hari kita bertobat, kita menjadi orang yang suci tanpa dosa. Tak mungkin, ini yang tadi saya katakan. Dosa itu memang tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Tetapi dosa itu tetap bisa kita lakukan dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, itulah sebabnya ya, di dalam Alkitab kalau kita perhatikan baik-baik, ada begitu banyak nasihat saudara, supaya kita itu terus meminta pengampunan dari Tuhan dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kenapa ayat ini diberikan kepada kita? Ayat ini ditujukan bukan hanya bagi orang yang baru bertobat, saudara, ngaku dosa, tetapi ayat ini juga berlaku bagi kita orang yang sudah di dalam Tuhan. Karena Yohanes tahu seperti Paulus, kita ini adalah orang-orang yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, perhatikan di dalam doa Bapak kami ya. Kenapa di situ Tuhan memberikan perintah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam terjemahan bahasa Inggris beberapa, forgive our sins. Kenapa kok Tuhan Yesus memberikan nasihat, kalau berdoa jangan lupa ya, minta pengampunan dari Tuhan. Karena kita masih bisa berdosa, dan realitanya kita memang adalah orang yang berdosa. Sekalipun kita sudah dibenarkan dan diampuni oleh Tuhan. Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita banyak hal, saudara. Tentang bagaimana pengampunan dosa itu mesti harus kita minta kepada Tuhan. Bahkan sebelum tadi kita beribadah, kita juga memulai permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang tidak mungkin bisa suci 100% selama kita hidup di dalam dunia ini. Paulus di dalam Roma 8, saudara, satu pasal sesudah pasal 7 ini, dia mengatakan di dalam bagian yang penting, bahwa kita ini juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan dari tubuh kita ini. Jadi Paulus ini sadar, selama manusia hidup di dalam dunia, hidup di dalam tubuh yang fana ini, tak mungkin kita bisa betul-betul bebas dari dosa. Dan inilah justru peperangan rohani di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka di dalam Roma 8 Paulus mengatakan, kita ini menantikan hari pembebasan, yaitu pengangkatan tubuh, di mana kita dilepaskan dari tubuh kita.
pada waktu Tuhan datang kedua kalinya. Barulah kita betul-betul dibebaskan dari segala dosa. Maka saudara-saudara, hari ini kita disadarkan, selama kita hidup di dalam dunia ini menjadi anak Tuhan, kita akan terus mengalami peperangan rohani di dalam hidup kita. Kita kadang-kadang bisa menjadi seorang yang frustrasi. Kita bisa kadang-kadang memiliki perasaan seperti orang yang belum diampuni oleh Tuhan. Maka hari ini saya ingin menutup khotbah kita dengan satu hal praktis. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, apakah indwelling sin ini membuat kita kehilangan keselamatan kita? Tidak. Indwelling sin tidak pernah membuat kita kehilangan keselamatan. Kalau gitu, saya tak berdosa aja, Pak. Nah, ini menunjukkan Anda belum diselamatkan. Indwelling sin memang tidak bisa menghilangkan keselamatan. Tetapi saudara jangan remehkan. Indwelling sin merusak relasi kita dengan Tuhan. Indwelling sin merampas sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup orang percaya. Jadi kalau saudara biarkan terus, toh tidak membuat kita kehilangan keselamatan, saudara-saudara jangan lupa, dosa tetap dosa. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa merampas sukacita, damai sejahtera, relasi kita dengan Tuhan menjadi tidak beres. Maka saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus lakukan di dalam hidup ini. Indwelling sin menunjukkan kita itu membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun indwelling sin tidak bisa dihilangkan, tetapi indwelling sin bisa ditekan. Saya akan memberikan dua nasihat dari Rasul Paulus. Di dalam dunia ini saudara, ada penyakit-penyakit tertentu ya, baik oleh virus, jamur, bakteri, parasit, macam-macam. Kalau sudah kena sekali, virus bakteri itu tidak bisa hilang dari tubuh kita selama-lamanya. Yang terjadi adalah dibuat tidur, saudara, dorman. Jangan digarai, nanti kalau digarai muncul lagi penyakitnya. Nah saudara, indwelling sin itu kira-kira seperti itu. Maka saya akan memberikan dua nasihat dari Rasul Paulus, bagaimana kita berrelasi dengan indwelling sin di dalam hidup kita. Bagaimana kita menekan dosa ini supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Saudara, yang pertama, Paulus memberikan nasihat mortification of the flesh. Mematikan kedagingan di dalam hidup kita. Kolose 3 ayat ke-5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, ini nasihat yang penting. Matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi dan kedagingan di dalam diri kita. Loh, kalau gitu saya tidak boleh bekerja. Tidak, Paulus tidak pernah melarang bekerja. Tapi Paulus mengingatkan hal-hal yang bersifat kedagingan, duniawi, harus engkau betul-betul matikan di dalam diri kita. Artinya saudara, jangan tertarik, terikat, dan menjadikan itu semua orientasi di dalam hidup kita. Kalau itu menjadi orientasi di dalam hidup kita, inilah yang bisa menjadi pemicu daripada indwelling sin di dalam hidup kita. John Owen di dalam bukunya mengatakan nasihat, matikanlah dosa di dalam dirimu, atau kalau tidak, dosa yang akan mematikan engkau. Pilihannya cuma itu. Kita ini bertarung dengan dosa, saudara. Entah dia yang mati atau saya yang mati. Dan John Owen mengatakan, matikan dosa. Kalau tidak, dosa yang akan mematikan engkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, indwelling sin tidak bisa dimatikan dengan ritual-ritual agama. Oh, saya tak pergi ke tempat suci supaya saya jadi orang suci. Tidak. Oh, saya tak melakukan ritual agama, bersemedi, berpuasa, melakukan segala ritual-ritual yang macam-macam. Mau mandi kembang apa, tak tahu, terserah, supaya saya jadi orang suci.
Indwelling sin tidak mungkin bisa dihapus dengan hal-hal demikian. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah nasihat Paulus yang pertama, mortification of the flesh. Matikan bibit-bibit dosa di dalam hidup kita. Termasuk adalah jauhilah pencobaan. Doa Bapak kami itu sangat indah sekali loh saudara. Kalau kita mau renungkan, kita gali, kita pikir baik-baik. Tuhan tadi ngomong, ampunilah dosa kami. Sekarang Tuhan Yesus juga mengajarkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa saudara? Karena kita begitu gampang tergoda oleh pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan berarti sesuatu yang jahat di luar diri kita, tetapi termasuk yang jahat dari diri kita. Lepaskanlah itu Tuhan, bebaskanlah kami. Saudara-saudara, inilah nasihat pertama dari Rasul Paulus. Yang kedua saudara, Paulus memberikan nasihat di dalam Roma pasal ke-8, yang panjang sekali nanti saudara baca, tetapi intinya cuma satu, hiduplah di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 5 Paulus mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus kembali membicarakan peperangan hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Bagaimana saya bisa menekan indwelling sin di dalam hidup kita? Hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Apa artinya saudara? Berarti kita itu mau mentaklukkan cara berpikir kita, cara hidup kita, tingkah laku kita, seluruh hidup kita mau dipimpin, ditaklukkan di bawah otoritas Roh Kudus. Saudara, kita perlu melatih hal ini ya. Karena Tuhan itu sebenarnya telah memberikan banyak sarana kepada kita. Bagaimana kita ini bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan ditumpangi tangan lalu geblak, muntah-muntah, saya penuh Roh Kudus. Bukan. Tuhan memberikan sarana yang begitu banyak kepada umatnya. Supaya kita hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, sarana itu adalah Alkitab. Bacaan Alkitab, saudara. Renungkan Alkitab, pelajari Alkitab. Jangan bacanya terus majalah Femina terus. Bacanya Harry Potter terus, tidak ada gunanya. Baca Alkitab, itu adalah sarana kita dipimpin oleh Roh Kudus, diperbarui, ditegur. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan supaya kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Termasuk adalah khotbah, setiap hari Minggu mengingatkan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Termasuk adalah PA, seminar yang penting dan baik. Itu berguna menuntun dan memberi makan rohani kita. Maka saudara jangan malas ikut PA. Tadi saya lihat di warta sudah ada spring berjalan, saudara harus ikut. Supaya saudara bertumbuh, hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sekarang menyediakan sarana YouTube yang boleh kita pakai. Tidak semua hal di YouTube itu baik dan berguna, tetapi saudara bisa menemukan khotbah-khotbah yang baik. Seminar-seminar yang bagus untuk memperkaya kita, melengkapi kita, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Dan ingat saudara, dua nasihat dari Rasul Paulus ini, mortification of the flesh dan hidup di dalam pimpinan Roh Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan terus-menerus sepanjang hidup kita. Oh, saya sudah ikut seminar Pak. Berapa? 1 kali ke gereja bolong-bolong. Saudara-saudara, ini kalau kita lakukan, kita tidak akan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Terus menerus cintai firman Tuhan.
terus-menerus relakan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Maka dengan demikian, indwelling sin bisa ditekan di dalam hidup kita. Saudara, kenapa harus demikian? Dan Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Indwelling sin jangan dilawan dengan kekuatan diri sendiri. Saudara pasti kalah. Saya jamin pasti kalah. Karena kita tak mungkin bisa mengalahkan kuasa dosa tanpa anugerah dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini tidak menjadikan saudara frustrasi, tapi justru menjadikan saudara semakin giat mencari anugerah Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan, supaya hidup kita semakin lama dipimpin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita akan